Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini Jumat 6 Mei 2022 pukul sekitar setengah 5 subuh. Saya sekarang berada di unit 2 Toili. Tadi dari HGU saya akan melakukan perjalanan pulang ke Ampana. Ini adalah oke teman-teman, kita akan melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suasana unit 2 Toili di waktu subuh sekitar setengah 5 subuh. Kita akan melakukan perjalanan menuju kampung halaman kita, Kabupaten Tojo Nouna, Ampana. Semoga tidak ada aral melintang di jalan, tidak ada halangan. Semoga kita sampai dengan selamat di tujuan. Untuk pertama kalinya saya berangkat subuh dari Toili, karena waktu sebelum Lebaran saya pernah ke sini sendiri juga, tapi pulangnya bawa penumpang, yaitu menyambut saudara saya untuk Lebaran di Ampana. Tapi kami berangkat dari Toili ke Ampana itu jam 8 pagi. Baru kali ini saya melakukan perjalanan subuh sekitar setengah 5 subuh dari Toili menuju ke Ampana. Nah, inilah suasana Toili di sore, di subuh, di pada subuh. Ya, inilah Kampung Toili, Kecamatan Batui kalau tidak salah, atau Kecamatan Toili. Kenapa saya melakukan perjalanan subuh? Ya, karena salah satu keuntungannya atau keunggulannya berangkat subuh itu aspal masih dingin, dalam kondisi dingin, sehingga ban itu tidak susut ya. Karena ketika aspal panas maka ban akan mengalami penyusutan. Kemudian keunggulannya lainnya itu adalah kendaraan yang lewat, terutama kendaraan berat, karena di Toili ini terkenal dengan industri ya, daerah industri, yang mana ada alat-alat berat atau kendaraan-kendaraan berat itu banyak yang melintasi wilayah ini, karena memang ini wilayah industri, terutama kendaraan berat atau kendaraan besar. Perusahaan yang terbesar di sini adalah perusahaan kelapa sawit Pak Murad. Jadi saya melakukan perjalanan subuh karena ya, beberapa hal itu. Inilah kondisi daerah Toili di subuh, di pada subuh. Cukup sunyi, tidak ada orang di jalan.
teman-teman, pada tahun 1999 ketika saya baru lulus SMA ya, lulusan angkatan 99, saya langsung menuju ke Toili unit 2 HGU. Di situ dimana perusahaan Pamurad, perusahaan Kurnia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Pada saat itu masih dalam bentuk pembibitan, nah, pembibitan dan penanaman. Kalau sekarang ini sudah panen ya. Jadi yang dipanen sekarang ini adalah hasil dari pembibitan dan penanaman yang kami lakukan di tahun 99. Saya bergabung atau mencari pengalaman di perusahaannya perkebunan Pamurad di HGU karena mengikuti ipar saya ya, suami dari kakak saya yang kebetulan pada saat itu bergabung atau bekerja di perusahaan perkebunan Pamurad, membawa mobil ya sebagai driver, truk tronton, memuat atau memobilisasi bibit-bibit dari kantor HGU disebarkan ke banyak tempat untuk penanaman, bahkan sampai ke daerah Bungku Utara, Pandauke, sampai ke Bantayan, bahkan ke seluruh wilayah di Toili ya. Ini kita masuk Kecamatan Batui, berarti tadi itu adalah Kecamatan Toili ya. Di unit 2 itu Kecamatan Toili, ini baru memasuki wilayah Kecamatan Batui. Jadi pada saat tahun 1999 itu saya sekitar 6 bulan bergabung mengikuti atau sebagai kenek atau membantu ipar saya dalam melakukan mobilisasi atau penyebaran bibit ke seluruh wilayah penanaman di daratan Toili. Pada saat itu bibit yang diangkut untuk disebarkan itu setinggi 2 meter. Jadi setiap pengangkutan itu biasanya kami memuat sekitar 300 bibit. Yang panjang bibit itu sekitar 2 meter. 300 bibit yang kami pacal atau kami muat di trontong itu, truk, ke wilayah-wilayah penanaman. Nah, inilah hasilnya. Sekarang sudah pemanenan ya, sudah dipanen apa yang bibit yang kami sebar atau yang ditanam pada saat itu beberapa tahun yang silam. Sekitar 6 bulan saya bekerja di perusahaan perkebunan Pamurad. Setelah itu setelah 6 bulan saya berhenti atau pulang dan langsung ke Kota Palu untuk mengikuti kursus elektronik selama beberapa bulan ya. Sementara kursus elektronik itu saya dapat panggilan untuk ikut kuliah ya, ADB, bantuan pemerintah. Dari situlah saya mulai kuliah di Universitas Tadulako di jurusan matematika. Dan sampai sekarang ini ya, mungkin kalau saya tidak kuliah, mungkin saya sekarang ini mungkin jadi driver juga di perusahaan Pamurad. Tapi ya nasib berkata lain, itulah
rezeki manusia tidak ada yang tahu. Rezeki manusia itu adalah rahasia Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Inilah masih sekitar jam 5 subuh, melewati hutan-hutan di Kecamatan Batui menuju Kabupaten ibu kota Kabupaten Luk Banggai di Luwu. Perjalanan ini santai ya. Laju kendaraan sekitar 50-60 km per jam ya, perjalanan yang santai, tidak ada juga yang mau diburu ya. Yang kita utamakan adalah selamat sampai di tujuan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga perjalanan ini tidak ada hambatan, tidak ada aral melintang, sehingga nanti sampai di tujuan ya, berkumpul dengan keluarga. Amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah perusahaan tambang yang besar di Toili ini, di Luk Banggai, yaitu perusahaan LNG ya, dimana kita akan melewati jalan yang dibuat oleh perusahaan LNG untuk dilalui sebagai pengganti jalan trans yang lama, di mana jalan trans itu sudah dimiliki oleh atau dipakai oleh perusahaan LNG, dan sebagai gantinya mereka membuat jalan trans baru untuk dilewati oleh masyarakat ya, sekitar panjangnya itu sekitar 12 sampai 15 km. teman-teman, itu adalah
titik api dari salah satu perusahaan yang ada di Toili. Ya, itu apinya itu besar, menyembur dari pipa dari bawah tanah, ya, menyemburkan api di angkasa, di mana tiang pipa itu panjangnya ya tidak bisa kita ukur. Ya, panjangnya itu di atas ya sekitar 50 meter ke atas. Jadi itu besar. Apinya menyembur tiap saat itu. Ya. Oke. Ya, ini masih oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Langit sudah mulai terang, mungkin sudah mendekati jam 6. Ya. Kita melakukan perjalanan dengan kecepatan 50, 40, 50, paling cepat 60 km per jam. Jadi memang saya sengaja supaya perjalanan ini kita nikmati. Kalau terlalu laju ya perjalanan tidak bisa dinikmati. Ya, ini masih kecamatan Batui. Kabupaten Lubangkai. Oke teman-teman, kita akan memasuki wilayah jalan baru perusahaan LNG. Itu akan kita lewati. Inilah jalan yang dibuat oleh perusahaan LNG, jalan baru untuk mengganti jalan Trans lama. Inilah yang dipakai oleh lalu lintas
samping kiri kanan jalan itu dipagar dengan pagar besi. Ya, mungkin gunanya itu atau fungsinya untuk menahan rumput tidak menjalar ke jalan, atau juga menahan longsoran dari gunung. Jalur ini panjangnya sekitar 12 km, jadi cukup jauh. Inilah batasnya. Sekarang kita sudah memasuki wilayah perusahaan LNG, perusahaan terbesar, perusahaan tambang terbesar di Lubuk Banggai. Ini investornya ini dari luar. Kemungkinan tidak ada investor dari dalam negeri ya, yang merekrut karyawan ribuan orang. Jadi makanya dikenal Lubuk Banggai sebagai daerah industri, di mana PAD-nya itu mungkin urutan ketiga dari di Sulawesi Tengah, kabupaten di Sulawesi Tengah, dengan PAD urutan ketiga terbesar. Urutan pertama itu Morowali, kemudian Morowali Utara, kemudian Lubuk Banggai. Jadi
itu daerah-daerah industri. Ya, memasuki wilayah Tangkiang. Ini adalah perusahaan peti kemas di Kecamatan Kintom. Perusahaan peti kemas. Ini daerah Tangkiang, disebut daerah Tangkiang. Sinilah kapal membawa peti kemas. Masuk di Kecamatan Kintom. Jalanan masih sunyi karena masih pagi sekali.
memasuki wilayah Bandara Luuk, Bandar Udara Luuk Banggai. Bandar udaranya ini berada di pinggir laut, ya, dekat dengan laut. Tinggi landasan pacu Bandar Udara Luuk ini sekitar 10-15 meter dari permukaan tanah. Jadi ya cukup tinggi landasan pacunya. Kita memasuki ibu kota Kabupaten Luuk Banggai, sudah dekat. Kalau kita sudah dari Toili sudah sampai di Bandar Udara Luuk Banggai, tidak lama lagi kita akan memasuki ibu kota Kabupaten Luuk Banggai. Suasana jalan masih sunyi, masih senggang karena masih pagi, masih sekitar jam 6 lewat. Ya, teman-teman, kita mulai memasuki wilayah ibu kota Kabupaten Luuk Banggai. Suasana Luuk Banggai di waktu pagi, di waktu pagi hari, jalanan masih senggang oleh kendaraan. Kita lihat tadi ada beberapa orang warga yang melakukan jalan pagi. Inilah suasana di waktu pagi memasuki ibu kota kecamatan Luuk Banggai. Luuk Banggai ini daerah perbukitan, daratannya itu daerah perbukitan, sehingga rumah-rumah itu banyak berada di ketinggian, jadi tidak merata karena wilayahnya memang berbukit-bukit.
jalan teman-teman. Terpaksa kita putar balik. Nah, karena saya memang tidak terlalu menguasai daerah Luk ini. Nah, kita mencari jalan keluar untuk menuju ke arah Ampana 700. Ya, kita ikuti saja di mana keluarnya jalan ini sampai menemukan jalan trans, jalan besar ya. Ini kayaknya masih di lorong-lorong. Teman-teman, ini saya kurang tahu ini apakah sudah benar jalannya kita ini untuk keluar dari Kota Luk menuju Ampana. Tadi sempat saya bingung salah jalan, jalannya sudah lupa. Kita ikuti saja jalur ini, mudah-mudahan kita keluar.
Dan ternyata jalan kita salah teman-teman. Ini kita kembali ke kilo 5 ini. Mau kembali ke Toile ulang. Oke, kita putar balik. Kita salah jalan teman-teman. Arah jalan kita tadi salah. Saya sudah bingung karena memang kota Lupin saya tidak kuasai. Nah, kita putar balik lagi, mudah-mudahan kita dapat jalan yang benar. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan perjalanan ini tidak ada halangan apapun di jalan sehingga sampai di tujuan dengan selamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.